Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Baik, pada kesempatan kali ini pelajarannya. Baik. Sebelum kita mulai, saya akan mengecek dulu kehadirannya, ya. Ini hadir semua apa? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Mari kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Saya minta salah satu dari kalian memimpin doa, ya. Silakan jadi dipimpin. Marilah kita memulai bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Jadi anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan, saya ingin kalian fokus dulu, ya, fokus dalam pembelajaran ini, ikuti pelajaran dengan baik, persiapkan buku kalian masing-masing, buku tulis dan alat tulis. Kemudian nanti ketika ada materi yang penting bisa dicatat di buku tulis masing-masing, gitu ya. Baik, anak-anak, pelajaran hari ini SKI kita akan belajar bersama. Tapi sebelum itu saya akan bertanya pada kalian, masih ingat tidak materi pada pertemuan yang lalu? Apa materi yang lalu? Sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Dari sejarah penyebaran Islam di Indonesia, ya, masih ingat atau tidak di antara proses penyebaran Islam di Indonesia itu dengan munculnya kerajaan-kerajaan, ya kan? Penyebaran Islam melalui berdirinya kerajaan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kerajaan Islam di Indonesia. Saya sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian kuasai adalah yang pertama, menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Indikator yang harus dicapai, menganalisis kerajaan Islam di Sumatera, mengklasifikasikan kerajaan Islam di Sumatera. Tujuannya, setelah mempelajarinya nanti, siswa dapat menganalisis sejarah kerajaan Islam di Indonesia dan terampil dalam membuat laporan dan presentasi tentang sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Dalam pembelajaran kita nanti, kita akan belajar dengan cara diskusi, tanya jawab, dan ada tugas membuat peta konsep. Baik anak-anak, sekarang perhatikan video berikut. Perhatikan ya. Pada video pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera pada pembahasan ini akan disampaikan dua kerajaan terkenal saja. Yang pertama adalah kerajaan Samudra Pasai dan yang kedua adalah kerajaan Aceh Darussalam. Baik anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian cocokkan dengan buku. Jadi apakah kira-kira videonya itu sesuai dengan apa yang ada di buku? Kalau di video tadi disebutkan berapa kerajaan saja? 2 ya. Tapi kalau di buku kalian, kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Sekarang kita lanjutkan untuk kegiatan berikutnya. Ini saya bagikan ke kerja. Tapi sebelumnya kalian nanti akan saya bagi menjadi kelompok. Kita buat 3 kelompok. Berarti satu kelompoknya 5 orang. Ya. Silakan membentuk lingkaran 5-5. Silakan kalian diskusi
Yang paling penting itu adalah sejarah berdiri, pendirinya siapa, raja-raja siapa, kapan runtuhnya. Sekarang presentasi dari kelompok 2 ya, silakan akan diwakili oleh Rama. Silakan Rama. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kerajaan Islam di Sumatera. Dari kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka ya, pendirinya. Jadi kerajaan Malaka adalah seorang pangeran dari kerajaan bernama Parameswara. Dan raja-rajanya dipimpin oleh raja-raja Iskandar Shah, Muhammad Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mahmud Shah, Sultan Alauddin Shah, dan Sultan Mahmud Shah. Dan kerajaan Malaka runtuh setelah dikuasai oleh Portugis. Sudah? Ya. Ya, silakan dari kelompok lain bisa menanyakan atau silakan siapa? Fadil. Ya, Fadil. Silakan Fadil dari kelompok 1. Pada tahun berapa kerajaan Malaka berdiri? Silakan ditanggapi. Bisa dibantu oleh temannya yang lain. Malaka berdiri pada tahun 1400 Masehi. 1400 Masehi. Bagaimana temannya? Sudah? Oke. Ada yang lain tadi kayaknya? Alam, ya Alam, silakan. Kenapa Raja Parameswara ganti agama? Nah, ini ada pertanyaan lagi. Mengapa Parameswara itu berganti agama yang awalnya dari agama Hindu terus masuk Islam? Kenapa seperti itu? Ya, silakan dijawab. Kalau mungkin kelompok 2 belum bisa menjawab, bisa dijawab oleh kelompok yang lain. Mungkin kelompok 3. Kalau ada seperti itu misalnya, ya, kenapa kok tiba-tiba masuk Islam? Ya gampang jawabannya. Ya karena dapat hidayah dari Allah. Atau karena beliau mendapatkan pengaruh dari para pedagang Arab yang beragama Islam. Ya, atau bisa bertemu dengan para pedagang, kemudian para pedagang berdakwah, akhirnya Parameswara luluh hatinya, dapat hidayah dari Allah sehingga bisa masuk Islam. Begitu. Begitu ya, Mas Alam, bisa diterima ya. Gimana, ada yang lain bertanya ya? Silakan, Rizky dari kelompok 3. Ayo. Pada tahun berapa Alfonso bin Albuquerque menguasai kerajaan Malaka? Pada tahun berapa Alfonso Albuquerque menguasai kerajaan Malaka? Silakan dijawab. Pada tahun 1000. Pada tahun 1511 Masehi. Bagaimana Rizky? Sudah puas? Oke. Ayo bersama-sama ini kita simpulkan. Kerajaan Islam di Sumatera yang pertama adalah Mangkunegaran, yang kedua adalah Malaka, yang ketiga adalah Aceh, terus Sabah. Nah, dari yang sudah kita simpulkan, coba ada yang bisa menyimpulkan dari kalian. Silakan, Adil disimpulkan. Islam di Sumatera dibagi menjadi 3. Ada yang berkuasai, kerajaan Malaka, kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Kerajaan yang berkuasai didirikan oleh Maurat Silu. Silu Atau Iskandar atau Sultan atau Sultan Malik Asaleh. Malik Asaleh ya. Rajanya berjumlah 6. Tentunya karena direbut bangsa Portugis. Gue bangsa Portugis. Oke. Kerajaan Malaka didirikan oleh Iskandar Shah. Rajanya berjumlah 6. Tentunya karena direbut oleh bangsa Portugis. Ya. Kerajaan Aceh Darussalam pendirinya Sultan Ali Muhammad Shah. Muhammad Shah. Rajanya berjumlah 5. Tentunya karena Sultan
Iskandar Sani Gopal. Oke, bagus. Sebagai evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran kali ini, saya akan membagikan soal yang harus kalian jawab. Sebelum itu bisa kembali ke tempatnya seperti semula. Baik, saya kira waktunya selesai. Silakan bisa dikumpulkan. Oke, selanjutnya saya berikan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi anak-anak yang tadi mewakili presentasi maupun yang mengikuti pembelajaran dengan aktif. Kita beri plus untuk semuanya. Sebelum kita akhiri pelajaran pada sore hari ini, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Kan ya, alhamdulillah. Untuk pembelajaran di pertemuan yang akan datang, berarti kita nanti melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kerajaan Islam di Jawa. Oke anak-anak semuanya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, saya minta kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup, dipimpin oleh Kesha. Mas Kesha, ayo. Kita akhiri pembelajaran ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.